Smart man is the man who doesn't make mistake twice, but wise man is learning from other mistakes. Waktu itu saya menggunakan bot. Kelemahannya adalah Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Nah, hari ini aku nggak sendiri. Kali ini aku ditemani oleh Guru BP di grup Telegram Trader Saham Zaman Now. Kalau kalian join di grup Telegram, pasti kalian udah kenal dengan siapa beliau. Oke, kita langsung aja. Di sini ada Sunu. Atau panggil Sunu biasa berapa? Iya, kita sekarang karena kita masih dalam protek terhadap COVID-19, jadi kita pakai masker. Jadi kita sekarang lagi ada di ruang publik. Nah, karena kita udah menjaga jarak dan supaya videonya lebih jelas, kita akan ngebuka masker kita ya. Kami juga udah tes kemarin, jadi everything is okay. Dan supaya teman-teman juga dengar materinya lebih jelas, kita buka masker. Tapi semua protokol dari luar. Oke. Halo Mbak Sunu, apa kabar? Ya, pagi semuanya. Selamat pagi Kak. Baik. Panas ya Bali ya? Bali panas. Baik, iya. baik. Sepanas tulisan di kaos kamu. Iya, kebetulan. Ini baju endorse. Oh, you endorse. Oke. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang kegagalan di dunia Dunia trading. Mungkin kita bisa sharing ke teman-teman. Pak Sunu kan juga pernah gagal, aku juga pernah gagal. Kita semua pernah gagal. Dan itu jadi suatu momen pembelajaran yang teman-teman juga pasti akan mengalami dan ambil hikmahnya. Cuman sebisa mungkin jangan sampai mengalami. Jadi kalau bahasanya mengatakan smart man is the man who doesn't make mistake twice, but wise man is learning from other mistakes. Gitu. Jadi orang pintar itu pasti akan belajar dari kesalahannya, tapi orang yang bijak itu belajar dari kesalahan orang lain. Gitu. Mari jadi teman-teman supaya bisa lebih bijak dalam trading, kita belajar dari kesalahan masing-masing dan belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, sekarang siapa duluan nih yang cerita? Aku kegagalan aku atau Pak Sunu duluan? Coba Kak Adisa dulu. Oke, aku dulu ya. Oke, kalau aku pengalaman terburuk di dunia trading itu ketika aku trading di forex. Soalnya soalnya modalnya juga kebetulan di forex agak gede. Jadi emang awalnya modal 10 juta, terus kayak profit nih bisa nih, akhirnya naik jadi 50 juta. Terus waktu itu juga masih pengetahuan tentang money management itu masih kurang. Jadi ya ikut-ikut aja gitu, ikut dari brokernya si ini bilang rekomen ini, aku ikut. Dan aku juga waktu itu nggak berani stop loss. Jadi sistemnya tuh martingale, averaging down. Jadi begitu Kalau di saham sekarang averaging down. Martingale. Kalau dulu namanya martingale. Nah, kalau misalkan pertama kita beli satu lot, kemudian masih turun, kita akhirnya beli lagi nambah 2 lot gitu dengan asumsi nanti bisa nutup. Dan ternyata aku nggak memperhitungkan tentang ketahanan modal aku gitu. Nah, sampai akhirnya margin call gitu. Dan yang paling banyak ya di sekitar 50 juta itu. Lumayan. Terus udah gitu yang kerugian atau kegagalan berikutnya itu di binary juga. Tapi kalau di binary memang konsepnya kan emang beda dari forex, dari saham kan. Binary itu kita memprediksi aset ini bakal naik atau turun dalam periode misalkan 1 atau 2 menit ke depan gitu kan. Dan itu kita susah banget memprediksi. Nah, itu aku juga sama. Kegagalannya aku tidak memperhitungkan ketahanan modal. Karena kan memang di sana kita harus martingale kan. Kalau nggak martingale agak susah gitu. Nah, oke, sekarang giliran Pak Sunu. Ya. Kalau aku sebenarnya sama, hampir semua teman-teman pernah mengalami, terutama di forex yang sampai sekarang masih menjadi momok buat teman-teman trader pemula bahwa forex itu langsung bikin rugi gitu kan. Singkat ceritanya itu memang saya pernah punya modal gede waktu pernah kerja di luar negeri. Dan kemudian ada teman yang menawarkan dengan pendapatan yang hampir sama dengan kerja di luar negeri tapi di rumah. Dan bahkan cuma cukup lihat candle aja kayak gitu. Dan gitu kemudian modal dari kerja di luar itu saya masukkan ke sana. Waktu itu cuma awalnya sekitar 2.000-an US ya. 2.000 US berarti sekitar? Jadi kalau dia di kursa 10 ya 20 jutaan. 20 juta. 20 juta harus kemudian naik lagi jadi 200.000 segala macam gitu. 200.000 US.
Dua ya, Jadi bertahap. 40 juta Mm-mm. jadinya. Oke. Oh enggak, 2.000 jadi 20.000, Oh, jadi 200 juta. jadi 200 juta. Cuman memang karena kondisi itu waktu itu kan, apalagi forex kan kita patokannya dolar kan. Jadi kita nggak yang fokus kemarin habis keluar berapa ya gitu kan. Karena di saldonya kan dolarnya hitungannya kayak gitu. Dan memang tetap biasanya memang waktu itu saya menggunakan bot. Kelemahannya adalah bot itu kan sebenarnya didesain dari sistem teknikal. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu teknikal itu bagaimana jalannya, terus penghitungan martingale juga gitu kan. Nah, karena terlalu percaya sama botnya tanpa membedah bagaimana sistem itu berjalan, akhirnya kurang teliti. Ketika menurut si logic botnya itu mungkin sebenarnya bukan bot waktu itu namanya EA atau expert EA, advisor, iya. expert advisor kalau untuk yang di forex. Saya tidak menyalahkan botnya, saya tidak menyalahkan EA-nya. Cuman mungkin memang dalam menyeleksi sebuah sistem kita memang harus tahu sebenarnya basicnya seperti apa. Itulah sebenarnya ilmu teknikal itu penting banget buat teman-teman belajar kayak gitu. Ilmu teknikal dan fundamental penting banget. Jadi supaya kita nggak langsung asal nyebur, tapi juga lihat tahu bagaimana harga itu bergerak kayak gitu. Ya asal nyebur kolam gini ya. Oh iya, kebetulan dekat kolam ini ya. Oke. Nah, waktu itu memang secara sistem dia mengatakan harga masih bisa naik, tapi ternyata harganya turun. Makanya dia melakukan martingale berkali-kali sampai ke titik seperti biasa seperti yang lain juga masih sampai ke titik dia ketahanan modal yang kuat dan margin call gitu. Masih ingat aset apa itu? Itu Aset apa? biasa yang paling umum adalah GBP USD. GBP USD ya. Juga. GBP USD itu memang range-nya satu hari itu bisa sampai 200 sampai 300 pips dan sangat liar kayak gitu. Dibanding dengan AUD USD atau per USD yang lain. Ponselnya memang lebih liar kayak gitu. Dan teman-teman yang pernah main forex mesti tahu range-nya itu seperti apa gitu. Karena dia range-nya panjang, kebanyakan orang cari lahan di situ karena kan supaya bisa tiktokan lah kalau di bahasa saham sekarang bisa tiktokan scalpingan ya gitu kan. Gitu. Nah kemudian waktu itu aset terbesar total loss-nya itu sekitar 250 USD pada zaman itu. Kalau diskurkan sekarang mungkin beberapa miliar lah, tapi it's okay ya. Wow, Nggak usah. Lebih dari 2,5. Nggak usah dihitung. Daripada sakit hati ya. Oke. Nah, dalam artian berarti kemudian memang dari situ kita harus bisa belajar. Dalam artian teman-teman juga bisa belajar bahwa ketika kita masuk ke satu, terutama financial market, karena kembali lagi balik kita trading itu kan untuk mendapatkan keuntungan, bukan buat sumbangan kalau kata si siapa itu yang Yudamologi gitu kan. Nggak nyumbang ke pasar. Nggak nyumbang ke pasar gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar tahu apa yang kita beli, bagaimana cara belinya dan kapan harga itu akan bergerak. Oke. Lagi? Karena kita bukan donatur ya. Karena kita bukan donatur, kita menyumbang. Iya. Nanti kalau kata Yudamologi kan masuk surga jalur IPO karena sering loss. Gitu. Oke, jadi pesan buat teman-teman. Pesan buat teman-teman, kenali marketnya. Kenali marketnya ya. Baik kenali market, apapun marketnya. Saham, forex, binary option. Iya, karena akhirnya ya, karena di sekarang kan namanya istilahnya financial market. Financial market. Jadi tidak berkutat pada saham aja, tapi teman-teman segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan yang bisa diperjualbelikan namanya financial market dan itu sangat menggiurkan. Benar. Kita bisa dapat untung cepat, tapi kita bisa juga loss cepat. Apalagi di era corona kayak gini. Corona kan semuanya kan pengen di rumah aja harus dapat uang dari online gitu kan, market ya gitu. Dan semua orang kayak berharap gampang ya cuma klik-klik. Gitu. Apalagi ngikut apa? Pom-poman, ikut sinyal-sinyal gitu kan. Gampang. Kalau kita beli, kalau di saham ya kan beli di bulan Desember kemarin, kambing aja beli udah untung ya. Iya. Sekarang di bulan ini, kalau kalian nggak tahu ilmunya, kalau kalian nggak tahu gimana cara manajemen money manajemennya, siap-siaplah untuk nangis Bombay. Berarti intinya tetap belajar, kemudian money management dan mengetahui ilmunya marketnya. Gitu. Iya. Oke. Thanks buat sharingnya. Semoga kegagalan-kegagalan kita ini bisa jadi bukan momok sih ya, tapi sebagai pengingat aja. Pengingat bahwa dunia trading tuh nggak semuanya tuh indah. Gitu. Jadi banyak juga bahkan ada orang yang sampai frustasi, depresi. Oh iya, terakhir yang bunuh diri itu. Teman-teman kan tahu di sini kan di berita udah banyak yang nyangkut di saham terus bunuh diri gitu kan. Sebenarnya itu masih bisa banyak alternatif lah kalau cuma saham floating itu masih bisa banyak alternatif, kita bisa survive di situ. Tapi kalau yang seperti forex kan yang benar-benar saldonya habis gitu. Iya, margin call segala macam. Jadi tetap be wise teman-teman. Jadilah trader yang bijak, trader yang cerdas, pelajari ilmunya, pelajari marketnya. Kalau di saham sendiri pernah rugi nggak kalau saham ruginya enggak karena nggak tak jual. Jadi sudah loss tapi nggak tak jual. Floating loss. Gitu. Jadi
gagal-gagalnya di saham kita masih bisa Iya. jadi investor gitu. Bisa jadi investor Iya, dadakan gitu. investor dadakan. Dan itu juga Toh terjadi minimal pada toh minimal masih dapat dividen, masih dapat nggak yang masih diboleh masih masih dapat dividen gitu. dan itu terjadi di saham INKP. Kalau Iya, aku- sempat 2016 ya. Iya, dan aku beli di pucuk dan nggak berani stop loss. Waktu itu Iya. awal masuk aku 2015 Hmm. dan harga kertas kan waktu itu emang lagi naik dan aku terlambat masuknya dan ketika udah harganya udah turun nggak berani jual. Ya sekarang aku masih pegang. Sambil makan ya teman-teman ya. Silakan aku juga ya. Kalau saya sebenarnya juga memang inspirasi untuk Indonesia kan Pak Lo Keng Hong. Dan berhubung saya ngikut beliau, tapi beliau jual pada saat saya nggak tahu waktunya, akhirnya saya nyangkut di situ juga. Tinggal tunggu bumi bangkitnya jadi aja. kalau kita mau mengidolakan sesuatu atau kita Tetap harus dipelajari. kita harus pelajari ya karakternya kayak gimana. Karena kita nggak tahu dia punya modal berapa, kita punya berapa, strateginya dia pakai apa, gitu kan. Tetap harus dipelajari. Ya katakanlah kayak misalkan Ellen May, Ryan Filbert, atau Belvin yang suka ngasih stock pick gitu kan, kita berarti harus tahu ya karakternya itu kayak gimana gitu. Disesuaikan dengan style kita masing-masing, sesuai dengan money management kita masing-masing. Benar. Oke. Berarti cukup diversifikasi ya. Diversifikasi. Ya itu salah satu juga bahwa karena pengalaman kegagalan kemarin kan kita istilahnya don't put your egg into one basket kan. Kami kemarin kan langsung ditaruh di forex semuanya gitu kan. Loss ya itulah, habislah semua gitu. Dengan begitu kita bisa memilah-milah dan memverifikasi ada aset yang kemungkinan tidak profitable, kita bisa pindah ke aset yang lain. Kita masih survive di aset yang lain gitu. Kalau aku bukan mendiversikan berdasarkan jenis tradernya, tapi aku ke aset. Jadi aset aku yang lain juga gitu. Sama reksadana. Reksadana aku ada 2, ada reksadana pasar uang dan pendapatan tetap. Kita akan bisa diskusi lebih banyak lagi kesempatan yang lain di grup juga akan kita bahas. Kalau teman-teman mau gabung, mau join silahkan hubungi Kariska. Oke, kalau kalian mau join di grup Telegram aku, kalian bisa lihat linknya di link di deskripsi. Oke guys, cukup sekian diskusi kami berdua siang ini mengenai tentang kegagalan trading kami di masa lalu ketika kami mungkin bisa dikatakan ketika pemula ya. Iya, ketika semua pemula pasti akan mengalami kegagalan seperti kami dan ya itu adalah pengingat aja buat kalian dan jangan takut, yang penting kalian belajar dan kuasai ilmunya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching and bye bye.